Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video tugas metrologi dan pengukuran teknik kali ini, saya akan menjelaskan suatu video yang bertemakan tentang standar pengukuran dan juga karakteristik dari suatu pengukuran. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Agi Puja Prilian dengan NIM 121170011. Oke, pada video kali ini ada 3 hal yang ingin saya akan bahas. Yang pertama yaitu ada pengukuran dan juga jenisnya, ada standar pengukuran, dan juga ada karakteristik dari suatu pengukuran. Oke, sebelum lanjut, saya ingin mewawancarai satu teman saya. Saya ingin tahu seberapa tahu sih dia tentang pengukuran, jenis pengukuran, standar pengukuran, ataupun karakteristik pengukuran. Oke, mungkin langsung saja kita wawancarai teman kita satu ini. Oke, ini kita lagi bareng abang-abang nih. Coba bang, perkenalkan dulu namanya siapa, dari prodi mana nih bang? Perkenalkan, nama saya Alenda Hajaki dari prodi Rekayasa Kehutanan. Oke, ini bang, saya di sini mau nanya-nanya sedikit nih tentang suatu pengukuran gitu loh bang. Mungkin pertanyaan pertama, abangnya tahu nggak nih pengukuran itu apa sih gitu bang? Menurut saya pengukuran itu suatu kegiatan untuk mengetahui jarak atau ukuran benda atau barang. Oke, bisa sih gitu sih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari abang sendiri tahu nggak ada jenis-jenis pengukuran? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, mungkin kita skip pertanyaan, nanti kita bahas di video selanjutnya kali ya. Untuk pertanyaan ketiga, nah kalau standar pengukuran itu sendiri abang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Oke, ini mungkin kasih tahu dikit lah ya. Standar pengukuran mungkin kayak satuan standar umum lah yang sering kita gunain gitu lah. Nah, untuk kalau standar kalau satuannya sendiri, abang tahu ada apa aja satuan pengukuran itu? Yang saya tahu sih cuman standar internasional. SI ya? Iya. Oke, mungkin emang itu sering digunakan sih buat ngukur-ngukur segala macam karena itu yang umumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti ada di video selanjutnya. Nah, kalau ngomongin pengukuran nih, abang tahu nggak pengukuran itu punya suatu karakteristiknya tersendiri? Nah, nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Oke, berarti ini kayaknya perlu kita kasih tahu tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, kita ulas. Oke, maka dari itu kita simak video berikut ini. Nah, itu dia hasil wawancara tadi. Nah, teman kita Alden ini kayaknya masih banyak kurang tahu nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga teman-teman yang melihat video ini ataupun Alden sendiri jadi lebih tahu gitu. Apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, jawaban yang sebenarnya gitu. Oke, untuk yang pertama, pengukuran itu sendiri merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang baik, dan prosedur pengukuran yang jelas dan benar. Nah, untuk jenis pengukuran sendiri di sini ada 2. Yang pertama, pengukuran langsung, di mana pengukuran langsung itu mengambil karakteristik objek yang akan diukur secara eksplisit tanpa terlebih dahulu memprosesnya. Dan untuk selanjutnya ada pengukuran tidak langsung. Nah, dari dalam pengukuran tidak langsung, hasilnya tidak langsung diperoleh, jadi harus diproses dulu gitu dengan cara dikonversi gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi pertanyaannya tentang standar pengukuran. Definisi dari standar pengukuran apa sih? Nah, standar pengukuran ini merupakan pernyataan fisis dari sebuah satuan pengukuran. Dengan adanya satuan dasar dan turunan dan pengukuran, terdapat beberapa jenis nih standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaiannya. Nah, tadi kita udah tanya Alden nih, apa sih satuan standar pengukuran yang dia tahu? Nah, dia ternyata cuma tahu
satuan standar internasional. Nah, di sini bakal kita bahas nih. Suatu satuan standar itu ada dua. Nah, yang pertama ini ada satuan standar internasional atau SI. Nah, satuan standar internasional ini yang biasa sering kita gunakan nih pada umumnya setiap kita melakukan suatu kegiatan pengukuran. Nah, standar internasional ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu Système International de Unités atau disingkat dengan SI. Sistem satuan internasional adalah sistem satuan pengukuran yang saling berhubungan dengan struktur utamanya berupa 7 satuan dasar, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan juga kandela. Nah, untuk di sebelahnya ini ada tabel di mana itu ada besaran dasar, nama unit, lambang unit, simbol besaran dari standar internasional. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada satuan imperial atau British. Nah, sistem satuan imperial ini merupakan sistem satuan yang pertama kali diartikan pada British Weights and Measures Act tahun 1824. Sistem ini dipergunakan resmi di seluruh kawasan Imperium Britania. Di belakang ratus tahun ke-20, nyaris semua negara yang pernah dibawa kerajaan Inggris telah menganut sistem metrik sebagai sistem satuan standar mereka. Nah, itu nih. Nah, ini di sebelahnya ini ada tabel nih. Tabel ini jadi perbandingan nih dari suatu besaran dari satuan internasional dan juga besaran dari sistem imperial. Ini bisa dilihat aja ya pada layar ini. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik pengukuran. Nah, tadi kalian nggak tahu nih karakteristik pengukuran ini apa sih? Nah, karakteristik pengukuran yang pertama itu perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Nah, maksudnya ini yaitu kuantifikasi. Contohnya ya, ini ada kuantifikasi tinggi badan yang dilakukan dengan membandingkan tinggi badan dengan atribut fisik dengan meteran sebagai alat ukurnya. Nah, jadi yang dikatakan atribut di sini yaitu fisiknya, yaitu bendanya yang kita ukur. Nah, sedangkan alat ukurnya ya tahu sendiri lah alat ukurnya. Alat ukurnya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, apa yang kita cari gitu. Oke, untuk yang kedua yaitu hasilnya dinyatakan secara kuantitatif. Nah, ngomongin kuantitatif nih biasanya ngomongin tentang angka nih. Nah, kuantitatif ini berwujud angka atau numerik. Hal ini selalu benar dalam setiap pengukuran. Jadi selalu valid gitu angkanya dan datanya yang kita peroleh. Nah, suatu proses pengukuran juga bakal dinyatakan selesai apabila hasilnya telah diwujudkan dalam bentuk angka. Nah, makanya dibilang kuantitatif. Nah, untuk yang ketiga yaitu hasilnya bersifat deskriptif. Maksudnya di sini yaitu hanya sebatas memberikan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin itu tadi nih penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Alden. Oke, mungkin sekian dari video tugas metrologi dan pengukuran teknik dari saya, Adib. Mungkin bila ada keliru kata ataupun salah pengucapan kata, saya memohon maaf. Dan atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya kasih dalam video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang melihat video ini. Amin. Oke, mungkin akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.